Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Adha Jamal. Saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi, NIM 191330967. Mata kuliah Sistem Informasi Geografi atau SIG. Dosen pengampu Ibu Gebi Nanda Karisma, SPD, MSc. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografi atau SIG, mulai dari pengertiannya, komponennya, data, tahapannya, dan pemanfaatan SIG itu sendiri. Baik, kita intermezzo terlebih dahulu. Kita pasti pernah bertanya-tanya bagaimana cara orang zaman dulu membuat peta. Benar nggak? Pastinya mereka harus melakukan perjalanan atau eksplorasi. Kemudian mereka membuatnya dengan cara manual, digambar menggunakan tangan. Coba bandingkan dengan peta zaman sekarang, zaman modern. Apakah masih perlu melakukan perjalanan atau eksplorasi untuk membuat peta? Dan apakah masih harus menggunakan tangan, harus manual untuk membuat sebuah peta? Jawabannya ya tidak, karena umumnya itu tidak menggunakan teknik lama lagi seperti itu. Karena di zaman sekarang, zaman modern, kita cukup menggunakan peta dari data satelit dan juga diolah melalui komputer. Nah, ini berkaitan erat dengan sistem informasi atau SIG. Oke, sebelum masuk ke pengertian SIG, saya akan memberikan contoh, sebagian contoh. Seperti kita membuka Google Maps, kan di situ ada peta, peta A contohnya, wilayah A. Nah, dari peta wilayah A, Kabupaten A ini, yang dari citra satelit itu bisa kita olah menjadi peta khusus seperti peta geologi atau topografi. Oke, kita lanjut ke pengertian. Kita masuk ke pengertian SIG. Pengertian SIG. Kita bahas menurut pendapat para ahli dulu. SIG itu menurut Marble et al. Tahun 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. Sedangkan menurut Linden tahun 1987, SIG adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan permukaan bumi. Selanjutnya ada pendapat dari ESRI atau Environment System Research Institute tahun 1990. ESRI ini berpendapat bahwa SIG itu merupakan suatu sistem komputer yang menyimpan dan menggunakan data untuk menggambarkan suatu lokasi di permukaan bumi. Jadi itulah tadi pengertian SIG menurut para ahli. Selanjutnya kita ke pengertian SIG secara umum. SIG secara umum kita bisa lihat dari katanya, SIG itu merupakan sistem informasi geografi, yang artinya kita bila satu katanya ada sistem, yaitu kumpulan dari sejumlah komponen yang saling terkait dan memiliki fungsi satu sama lain. Itu sistem. Lanjut ke informasi adalah data yang didapat dapat memberikan keterangan kepada sesuatu, keterangan tentang sesuatu.
Ada geografis, segala sesuatu tentang gejala atau fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Itu menurut perkataannya. Jadi kesimpulannya, SIG itu adalah pengolahan data-data geografis dengan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Itu adalah pengertian SIG. Saya rasa teman-teman mungkin bisa paham di sini. Kita lanjut kepada komponen-komponen SIG. Komponen-komponen SIG itu yang ada 4. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras pada SIG itu berupa komputer, instrumen, atau perangkat pendukungnya. Perangkat keras juga terbagi menjadi 3, yaitu ada media utamanya seperti komputer dan CPU, ada jadi perangkat keras itu sebenarnya terbagi lagi. Ada alat masukan atau input, ada alat pemrosesan, ada alat keluaran atau output. Yang pertama ada alat masukan, yaitu input sebagai sarana untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, dan CD-ROM. Selanjutnya ada alat pemrosesan. Alat ini merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi mengelola, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya CPU dan hard disk. Dan yang terakhir, bagian perangkat hardware itu ada alat keluaran atau output yang berfungsi untuk menayangkan informasi geografis seperti data dalam proses SIG, misalnya plotter dan printer. Plotter dan printer ini sebenarnya sama saja, cuman plotter itu gambar keluarannya itu lebih besar. Selanjutnya kita ke komponen SIG yang kedua, yaitu perangkat lunak. Kan tadi perangkat keras, yang ini perangkat lunak, software. Software itu beberapa jenis program, seperti program. Beberapa jenisnya itu seperti yang bisa dimanfaatkan untuk pemrograman SIG ini seperti ArcInfo, ArcView, MapInfo, Erotas, AutoCAD, QGIS, dan lain-lain lah. Masih banyak. Itu contoh dari software. Ada juga data. Yang terakhir ada sumber daya manusia atau brainware. Brainware, sumber daya manusia, merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, manusia merupakan subjek atau pelaku yang sangat penting dalam mengendalikan seluruh sistem. Artinya, manusia tetap memegang peran yang sangat penting dalam SIG, peran sentral dalam sistem informasi geografi ini. Itu adalah komponen dari SIG. Ada sumber data SIG juga. Nah, ini sumber data SIG selanjutnya ada 3. Yang pertama, data lepangan atau teoristis. Data ini diperoleh secara observasi langsung ke lapangan. Yang kedua, ada data peta yang kita bisa peroleh dari sebuah peta. Dan yang terakhir, ada data PJ atau penginderaan jauh yang kita ambil dari citra satelit. Itu komponen data. Sedangkan data sendiri masih terbagi lagi menjadi 2. Ada data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada satu lokasi. Data keruangan. Ada data atribut selanjutnya, data yang menjelaskan tentang suatu objek spasial. Data, kita bahas satu-satu dulu. Ada data atribut yang non-spasial, yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menerangkan suatu informasi. Data atribut menjelaskan data spasial.
Selanjutnya, jenis data spasial ada data raster yang disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau sistem grid pada komputer yang disebut sel atau piksel. Yang selanjutnya, bagian dari data spasial itu ada yang bentuknya vektor. Tadi raster, yang ini vektor. Disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Data ini terdiri atas unsur-unsur titik, garis, dan poligon. Selanjutnya kita ke tahapan SIG. Ada 3 tahapan: input, proses, output. Itu tahapan SIG. Dan yang terakhir kita masuk ke pemanfaatan SIG. Manfaat SIG, Sistem Informasi Geografi. Ada manfaat di bidang perencanaan wilayah, seperti menentukan perencanaan tata guna lahan. Ada manfaat di bidang bencana, seperti memperkirakan daerah yang rawan atau memiliki resiko bencana. Ada juga bidang sosial untuk mengetahui sebaran penduduk. Ada juga di bidang sumber daya untuk menentukan sebaran sumber daya. Ada di bidang hidrologi, oceanografi. Ada bidang transportasi untuk menentukan jalur alternatif dan lain-lain. Kesimpulan saya intinya, SIG ini berhubungan tentang informasi geografi dan teknologi tentunya. SIG memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan kita saat ini yang menunjang kegiatan sehari-hari. Mungkin itu saja video saya, materi kita pada video kali ini tentang sistem informasi geografi atau SIG, mengenai pengertian, komponen, data, tahapan, dan pemanfaatan SIG itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.